if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue akan melakukan preview terhadap beberapa pertandingan yang cukup seru. Ada beberapa derby besar yang main nanti di weekend dari mulai malam ini sampai hari Senin. Kita mulai dulu dari Manchester United Manchester City, derby Manchester. Ya, ini sebenarnya gue sudah sempat senggol-senggol dikit di pembahasan video tentang Manchester United kemarin. Ya, kalau kita lihat secara klasemen, mereka itu cuma beda 4 poin. Ya, ini jarang terjadi memang di beberapa tahun terakhir. Manchester City unggul 4 poin dengan 39 poin di peringkat 2, dengan Manchester United di peringkat 4 dengan 35 poin. Ya, sama secara gameplay juga sama. Tapi kalau kita lihat secara rekor pertemuan di beberapa pertandingan terakhir, di 3 pertandingan terakhir MU kalah dari Manchester City, mau main di kandang maupun main di tandang, dibantai 6-3, 4-1, 2-0. Ya, tapi kembali lagi, kalau menurut gue head to head itu nggak penting sama sekali. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena contoh kemarin Juve lawan Napoli. Juve itu kemarin itu sebelum lawan Napoli 8 kali menang beruntun. Oke? 8 kali menang beruntun, clean sheet. Lihat, ketemu Napoli 5-1. Jadi apa artinya head to head? Apa artinya bukan hanya head to head ya, tadi riwayat pertandingan itu nggak ada artinya sama sekali. Begitu juga di pertandingan kali ini. MU menang 6 kali beruntun setelah balik dari Piala Dunia. Bahkan sebelum Piala Dunia pun mereka sedang dalam performa yang luar biasa. Menang, nggak terkalahkan. Sedangkan Manchester City kemarin habis kalah lawan Southampton. Habis itu kemarin lagi lawan Everton mereka imbang. Tapi kembali lagi, ini nggak bisa jadi parameter. Yang namanya derby, ya ini tergantung form of the day menurut gue. Kembali membutuhkan yang namanya mental. Ya, yang namanya derby itu selalu tidak mudah. United datang dengan kepercayaan diri yang tentu saja tinggi. Ya, dengan hasil positif mereka, dengan permainan mereka, seperti yang gue sudah bahas juga, performa individu mereka bagus banget, terutama dari Marcus Rashford. Itu on fire sekali musim ini, sudah 15 gol kalau nggak salah dia sudah ciptakan di semua kompetisi. Casemiro pun mainnya luar biasa solid. Wan-Bissaka yang kembali dari cedera pun mainnya juga solid. Jadi hampir semua pemain dari United menunjukkan performa yang bagus ya di pertandingan-pertandingan terakhir. Manchester City kebalikannya menurut gue. Justru ada sedikit drop yang gue lihat dari permainan dari pemain-pemain Manchester City. Kayak Kevin De Bruyne, kayak Bernardo Silva, kayak Cancelo. Itu penampilannya menurun. Ya, menurun. Bahkan beberapa pertandingan terakhir itu sampai coba si Lewis, bukan Cancelo di sana. Artinya penampilan dari Cancelo pun belum mencapai top performa dari Joao Cancelo. Maka dari itu, gue bisa bilang dengan segalanya, dengan segala performa individu yang ada, ini pertandingan menjadi 50-50 match. Dari performa individu, MU jauh lebih unggul, tapi secara permainan, secara sistem, secara chemistry pemain, jelas Manchester City lebih unggul. Karena banyak pemain yang sudah bermain bersama, dan bahkan dengan pelatih yang sama, yaitu Pep Guardiola. Sistemnya pun mereka sudah paham, apa yang dimau Pep Guardiola pun mereka sudah paham. Dan bagaimana mereka main itu sudah sangat jelas. Berbeda dengan MU yang masih menakar-nakar. Kadang-kadang mereka harus bermain reaktif football, kadang-kadang mereka menguasai pertandingan. Dan kemungkinan di pertandingan nanti MU akan memilih jalan yang kedua, yaitu reaktif football. Ya, yang mereka lakukan pada saat mereka mengalahkan Liverpool di paruh pertama, yang mereka lakukan saat mereka mengalahkan Arsenal, menahan imbang Chelsea, yaitu reaktif football. Dan menurut gue itu adalah cara yang terbaik daripada lu meladeni ball possession yang dilakukan oleh Manchester City. Kita tarik sedikit pada saat Liverpool mengalahkan Manchester City di paruh kedua. Liverpool tidak bukan paruh kedua, paruh pertama kemarin yang 2-1. Liverpool itu bermain dengan apa ya kalau gue bilang? 1-0 apa 2-1? Liverpool bermain dengan tidak meladeni ball possession dari Manchester City. Lebih banyak long ball, lebih banyak true pass ke depan, direct pass.
Ya makanya golnya itu kan juga berdasarkan direct pass, berdasarkan long ball. Di situ ada kesalahan dari Joao Cancelo waktu itu. Maka dari itu MU harus memanfaatkan itu. Terlebih pemain-pemain di depannya MU ini kencang-kencang. Rashford, Martial, Anthony bisa sekali diberikan terupas-terupas seperti itu, dan dengan memanfaatkan skill individu mereka, mereka bisa saja membuat gol ke gawang Manchester City. Bukan tidak mungkin. Ya jadi yang gue lihat di pertandingan nanti, MU tidak akan seperti di paruh pertama di mana mereka dibantai habis-habisan di babak pertama sudah 4-0. Itu gue nggak lihat ke sana. Tapi yang gue lihat, at least walaupun MU nggak menang, at least mereka bisa memberikan perlawanan kepada Manchester City. Itu yang gue lihat nanti. Ya jadi mereka akan beri perlawanan iya, tapi gue nggak yakin ya seberapa bagus mereka mampu memberikan perlawanan, seberapa hebat ya mereka memberikan perlawanan. Apakah bisa sampai menang? Bisa saja. Apakah perlawanannya sekedar hanya menahan imbang? Itu juga bisa. Ya, tapi kembali lagi ini termasuk 50-50 match menurut gue. Yang namanya derby, lu nggak bisa mengunggulkan satu tim yang menang, satu tim yang unggul. Karena yang namanya derby itu ada sesuatu yang di atas sistem hanya sekedar performa, yaitu soal gengsi, soal bagaimana motivasi lu masuk ke lapangan, bermain di derby itu melawan istilahnya rival lu. Itu ada sesuatu poin plus yang lu bisa dapatkan, yang bisa mengangkat performa individual lu, mengangkat motivasi tim, mengangkat kepercayaan diri tim, yang bisa membuat pertandingan itu berubah. Maka dari itu, walaupun nantinya tiba-tiba anti klimaks, ini gue lihat tidak sejauh pada saat di leg pertama. Ya kemungkinan mungkin ya selisih 2 gol. Ya kalau misalkan MU-nya ternyata tidak bisa memberikan perlawanan, MU akan kalah dengan selisih 2 gol. That's it. Nggak sampai kayak kemarin. Ya, jadi kembali lagi nih 50-50 match. Apakah MU bisa menang? Definitely mereka bisa menang. Apakah Manchester City bisa menang? Definitely mereka bisa menang juga. Jadi gue juga nggak bisa prediksi siapa yang bisa menang, karena semua tim bisa menang di pertandingan kali ini. Baik Manchester City maupun Manchester United, secara kekuatan, secara overall, ada plus minus dari mereka yang sudah gue jelaskan tadi. Kalau MU bisa memanfaatkan space yang ditinggalkan oleh para pemain dari Manchester City dengan counter attack cepat, bisa saja mereka curi gol. Begitu juga dengan Manchester City, kalau mereka bisa kuasai lini tengah, bisa membobol pertahanan MU dengan mengandalkan Erling Haaland tentu saja di lini depan. Bisa Erling Haaland ini bisa ibaratnya mencetak gol banyak seperti di pertandingan pertama dia cetak hat-trick. Bisa saja Manchester City bisa mengalahkan Manchester United. Ya jadi tergantung situasional, tergantung form of the day menurut gue. Oke, jadi 50-50 match ya untuk kedua tim ini. Terus kita ke derby yang selanjutnya, itu ada derby Arsenal berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Ya derby North London juga, ini juga penting untuk Arsenal karena City nanti ketemu MU dan kemungkinan salah satu drop point. Ya salah satu kontender Arsenal drop point, sehingga Arsenal harus menang di pertandingan kali ini untuk tetap menjaga jarak, untuk membuat posisi mereka aman ya di klasemen. Nah, tapi yang menjadi permasalahan dari Arsenal adalah ketika mereka bermain di kandangnya Tottenham Hotspur, mereka kerap kali mengalami kesulitan. Ya bahkan dari 5 pertandingan terakhir mereka main di kandangnya Liverpool, walaupun White Hart Lane lah maupun Wembley lah, itu Arsenal nggak pernah menang sama sekali. Mereka terakhir kali imbang itu tahun 2019 main di sana, main di kandangnya Spurs. Sisanya 2-1 2020, di 2020 juga 2-0 kalah, terus kalah 1-0 walaupun di friendly match. Terus di Premier League juga mereka kalah 3-0 di pertandingan terakhir 2022. Jadi mereka pun tidak bisa perform di White Hart Lane maupun di Wembley Stadium di kandangnya Tottenham Hotspur ya di beberapa pertandingan terakhir. Tapi itu juga tidak bisa menjadi parameter. Ya itu tidak bisa menjadi parameter karena kita lihat performa Arsenal 3 tahun yang lalu berbeda dengan performa Arsenal sekarang. Arsenal sekarang jauh lebih konsisten, jauh lebih perform semua pemain, dan kelihatan kepercayaan diri pemain Arsenal ini sedang dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ya jarang mereka melakukan blunder, ya efektif di depan, satu peluang bisa jadi 1 gol. Nah ini yang gue lihat bisa menjadi kejutan di pertandingan kali ini. Bukan tidak mungkin Arsenal bisa mengalahkan
Tottenham Hotspur. Ya, setelah beberapa pertandingan mereka tidak bisa menang di kandang Tottenham Hotspur. Ya, jadi ini juga salah satu 50-50 match karena ini derby, tergantung form of the day. Kalau Arsenal bisa menang, ini akan tentu saja membuat kepercayaan diri mereka dan posisi mereka semakin aman, semakin naik daun. Dan it's good untuk Arsenal, bisa siapa tahu tidak ada yang tahu menjadi juara dari Premier League tahun ini. Terus kita ke terakhir, El Clasico itu akan ketemu di Supercopa de España. Ya, Real Madrid kemarin menang susah payah lewat adu penalti lawan Valencia. Begitu juga dengan Barcelona menang susah payah berhadapan dengan Real Betis di adu penalti juga. Jadi kedua tim datang dengan ya susah payah ibaratnya di semifinal datang ke final, tapi dengan kondisi yang berbeda. Barcelona tanpa pemain yang cedera sama sekali, mereka full tim, dengan Real Madrid yang banyak pemain cedera terutama di lini belakang. Eder Militao, David Alaba, Lucas Vazquez, Adriozola, bahkan Tchouaméni di lini tengah itu absen karena cedera. Nah, ini yang menjadi problem. Ya, siapa yang akan diturunkan oleh Ancelotti? Kemungkinan Nacho dan juga Rudiger di back tengah, Mendy di kiri, dan juga Carvajal di kanan. Dan ya, kalau kita lihat kembali lagi, kita bandingkan head to head, Madrid lebih unggul secara head to head. Tapi yang namanya derby, seperti yang gue bilang tadi, apalagi ini final, semua 50-50. Ya, yang gue mau lihat adalah siapapun yang kalah, ini akan menjadi tamparan untuk manajemen. Ya, bahwa skuad mereka ini masih butuh pemain lagi. Walaupun Barcelona sudah datangkan banyak pemain, skuad mereka butuh pemain lagi. Ya, karena pemain-pemain sekelas Ferran Torres itu nggak layak sama sekali main di Barcelona. Begitu juga dengan Real Madrid. Mereka banyak pemain cedera. Kalau pemain-pemain yang menggantikan tidak perform, bukan salah Ancelotti, tapi salah manajemen. Bahwa mereka tidak melihat bahwa pemain kedalaman skuad Madrid ini sangat jelek. Ya, mereka kemarin menampih bahwa ya skuad kita sudah sangat baik, kita nggak perlu pemain lagi. It's a bullshit. Dan menurut gue mereka butuh pemain lagi di Januari. Kalau ini kalah, ini bisa menjadi tamparan bagi mereka, dan kemungkinan Madrid akan belanja di Januari ini kalau Madrid kalah. Walaupun secara prestisius ini piala yang kaleng, yang nggak terlalu penting, tapi secara gengsi ini harus menang. Kedua tim punya urgensi untuk menang, karena mengalahkan rival mereka di final itu akan menjadi something yang lebih berkesan daripada hanya memenangkan trofi Super Cup ini. Oke, jadi ini 50-50 match, nggak bisa gue prediksi siapa yang menang. Madrid bisa menang, Barcelona pun definitely bisa menang. Gue hanya enjoy pertandingan-pertandingan ini, ya, Manchester, London maupun Spanyol. Jadi ya, kita lihat nanti seperti apa, siapa yang menang dan siapa yang akan kalah. Yang jelas gue enjoy, gue happy siapapun yang menang, terlebih kalau Madrid yang menang. Itu akan menjadi plus point. Segitu dulu, salam sepak bola.